Bab ke-314. Titik terang. Pagi datang dengan cepat menyapa para penghuni Mayapada yang sedang terlelap. Semburat cahaya kuning keemasan dengan setia menghangatkan pagi dan mengusir malam yang dingin. Ah, kepalaku kenapa terasa berat sekali? Gumam Skat sambil berusaha duduk di atas tempat tidurnya. Jari-jari tangan Skat segera menari-nari di atas kepalanya, memijat ke sana kemari tanpa hasil. Kamu sudah bangun, Skat? Tiba-tiba terdengar suara seorang gadis cantik yang dengan santai berjalan masuk ke dalam kamar Skat sambil membawa secangkir minuman hangat. Nora, kapan kamu datang? Mata Skat yang awalnya masih terasa sangat berat dan susah dibuka, tiba-tiba langsung terbuka lebar saat dia mendengar suara dari satu-satunya gadis yang selalu setia mengisi hatinya tersebut. Hi, hi, hi. Kamu minum dulu kopi latte hangat ini agar daya kerja otak kamu kembali normal. Sahut si gadis cantik sambil terkekeh geli. Gadis cantik yang memang Nora adanya itu segera menyodorkan secangkir kopi latte yang dibawanya kepada Skat. Harum sekali aromanya, seharum yang bikin. Gumam Skat setelah menerima cangkir kopi tersebut dari tangan Nora dan langsung mengangkatnya ke depan hidungnya. Itu bikinan ibu kamu? Aku cuma sekedar membawakan kemari karena aku juga baru bangun tidur. Sahut Nora cuek meski dalam hati dia tersenyum geli karena paham dengan maksud dari ucapan Skat tersebut. Oh, pantas saja bau harumnya beda dengan bau wangi bidadari yang sedang berdiri di depanku ini. Tukas Skat yang dengan cepat bisa bermanuver dengan kata-kata gombalan lain meski hatinya sedang sedikit syok karena kalimat terakhir Nora. Hei, hei, hei! Ternyata yang bikin kopi ini ibuku. Gumam Skat dalam hati sambil terkekeh geli. Pagi-pagi sudah jualan gombal dan salah sasaran lagi. Hi, hi, hi. Nora terkekeh geli melihat aksi Skat yang sepertinya sudah benar-benar tertular sifat Brian. Maaf, maklum saja aku baru bangun tidur. Kepala agak berdenyut. Tiba-tiba saja masuk seorang bidadari ke dalam kamar. Wajarlah kalau aku jadi gagal fokus. Tukas Skat membela diri. Skat memang sedang merasa sangat surprise dengan kemunculan Nora yang dalam pikirannya pagi-pagi sekali sudah berangkat dari rumahnya yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Skat. Cepetan minum kopi latte-nya, aku males ngobrol dengan orang yang baru setengah sadar. Ibu sedang menunggu kita di ruang makan. Ucap Nora. Oke. Sahut Skat sambil menyeruput kopi latte-nya yang terasa begitu nikmat di mulut Skat. Tentu saja penyebabnya karena di situ ada Nora. Ayo kita ke ruang makan. Ajak Nora sambil menarik tangan Skat agar dia segera turun dari tempat tidur. Dengan baju tidur seperti ini? Tanya Skat bingung. Memangnya kenapa? Aku juga masih pakai baju tidur. Sahut Nora santai. Skat langsung memandang ke arah Nora dan ekspresi heran muncul di wajahnya. Kamu berangkat dari rumah menggunakan baju tidur seperti ini? Gumam Skat yang baru saja menyadari jika Nora memang mengenakan baju tidur. Hi, 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 ternyata kamu memang belum sepenuhnya sadar, Skat. Ujar Nora geli. Ditariknya tangan Skat menuju ke pintu kamar dan terus menyeretnya masuk ke dalam ruang makan. Skat yang masih bingung tampak pasrah dan menurut saja saat tangannya ditarik oleh Nora. Duduk di sini, ucap Nora sambil menarik sebuah kursi dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menekan pundak Skat, memaksanya untuk segera duduk. Setelah Skat duduk, Nora menarik sebuah kursi lagi dan bergegas duduk di sebelah Skat. Ibunya Skat terlihat tersenyum lebar saat melihat ulah Nora barusan. Dia benar-benar sedang merasa sangat beruntung dan bahagia sekali. Gadis yang sangat dia suka sejak pertama dikenalkan oleh Skat saat berada di rumah sakit, tiba-tiba saja sudah menjadi calon menantunya. Sungguh beruntung sekali kamu, Skat. Gadis cantik dan kaya raya seperti Nora mau menjadi istri kamu. Gumam sang ibu dalam hati, penuh rasa syukur atas nasib baik Skat, putera tersayangnya. Apa setiap pagi Skat selalu linglung seperti ini, Bu?
Tanya Nora tiba-tiba. Baru kali ini sepertinya, Nora. Sahut sang ibu cepat sambil terkekeh geli. Semua lamunannya langsung buyar saat dia mendengar pertanyaan Nora. Oh, soalnya kalau sampai dia terus linglung seperti ini, sepertinya kita harus secepatnya membawa Scott ke psikiater, takut ada apa-apa dengan otaknya. Tukas Nora dengan raut wajah terlihat serius. Kamu ini ada-ada saja, Nora? Sudah, ayo kalian berdua sarapan dulu. Ujar ibunya Scott. Sebentar. Ucap Scott tiba-tiba. Apa ibu tidak merasa heran dan aneh melihat Nora pagi-pagi sekali sudah datang kemari? Bahkan cuma memakai baju tidur seperti itu? Tanya Scott masih belum bisa menggali semua memori otaknya. Kamulah yang aneh, Scott. Tukas sang ibu cepat. Dari semalam Nora sudah ada di sini. Dia kan memang menginap di sini. Lanjut sang ibu. Apa kamu tidak lihat baju tidur siapa yang dipakai oleh Nora? Pungkas ibunya Scott sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudahlah Bu, kita sarapan saja, tidak perlu mengurusi Scott. Nanti setelah semua memori otaknya terkumpul sempurna, dia pasti akan sadar juga. Tangan Nora dengan cekatan mengambil beberapa jenis hidangan yang ada di atas meja dan memasukkannya ke dalam piring yang dipegangnya. Sudah, gak usah manyun seperti itu. Habiskan semuanya biar otak kamu bisa fresh kembali. Nora meletakkan piring yang sudah penuh berisi makanan itu di depan Scott. Ibu Scott memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh calon menantunya tersebut dengan ekspresi wajah terlihat sangat terkesan. Ada gurat bahagia di wajah yang mulai muncul keriput tersebut. Terima kasih, sayang. Ucap Scott meski hatinya masih memendam rasa penasaran. Scott yang sebenarnya memang sudah merasa lapar segera menyantap makanan yang baru saja diambilkan oleh Nora. Masakan ibu memang tidak ada duanya. Gumam Scott sambil kembali memasukkan sendok penuh makanan ke dalam mulutnya. Nora, kamu tidak ada kuliah hari ini? Tanya ibunya Scott sambil menikmati makanannya. Tidak ada, Bu. Makanya aku bisa santai seperti ini. Seharusnya hari ini Scott juga tidak ke kantor karena ini hari Sabtu. Sahut Nora. Aku ingin mengajak ibu jalan-jalan ke mall. Ibu mau kan? Sambung Nora. Iya, ibu mau. Aku ingin membelikan kamu sesuatu. Sahut sang ibu antusias. Kenyang sekali. Ucap Scott tiba-tiba. Hah? Sudah habis? Memangnya kamu sudah tidak makan selama berapa hari, Scott? Seloroh Nora yang langsung membuat Scott terlihat salah tingkah. Hei! Sorry, aku merasa lapar sekali gara-gara kejadian tadi malam. Oh iya, maaf. Acara makan malam kita jadi berantakan gara-gara aku. Sahut Scott. Hi. Akhirnya otak kamu kembali normal, Scott. Tukas Nora, geli. Loh, memangnya aku tadi kenapa, Nora? Sepertinya, setelah Scott sadar sepenuhnya, dia malah terlupa dengan apa yang tadi pagi dia tanyakan kepada Nora dan juga ibunya. Kamu seperti orang linglung, bahkan sampai lupa jika aku menginap di sini sejak malam tadi. Ujar Nora. Waduh, maaf. Seru Scott sambil terkekeh. Apa penyebab kebakaran gudang proyek yang terjadi tadi malam sudah bisa diketahui, Scott? Tanya Nora. Sudah. Ternyata memang ada yang sengaja membakar gudang tersebut. Pelakunya sudah tertangkap dan diamankan malam itu juga. Sahut Scott. Dibakar orang maksud kamu, Scott? Tanya sang ibu terlihat kaget. Iya, Bu, mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan proyek tersebut sehingga dia menyuruh dan membayar orang dalam yang merupakan pekerja gudang untuk melakukan pembakaran dengan maksud mengacaukan proyek. Sahut Scott berusaha menjelaskan kepada sang ibu dengan kalimat yang paling mudah untuk dimengerti oleh sang ibu. Syukurlah jika pelakunya sudah bisa ditangkap. Dia harus mengganti semua kerugian.
ujar sang ibu. Iya Bu, pelakunya juga akan dipenjara dalam waktu yang lama. Ucap Nora sengaja mendukung ucapan calon mertuanya tersebut. Itu lebih bagus lagi, sahut sang ibu antusias. Nora dan Scott tampak tersenyum lebar melihat sang ibu yang begitu bersemangat. Kalian lanjutkan saja ngobrolnya, ibu mau ke kamar sebentar. Lanjut ibunya Scott sambil berdiri dari kursinya dan berjalan menuju ke kamarnya tanpa menunggu tanggapan dari Scott maupun Nora. Apa oknum yang menyuruh orang-orang itu sudah diketahui identitasnya, Scott? Nora kembali bertanya setelah ibunya Scott meninggalkan ruang makan dan masuk ke dalam kamarnya. Sudah, hanya saja banyak informasi janggal dan sulit dipercaya yang dikatakan oleh kedua orang pelaku pembakaran gudang. Sahut Scott sambil tangannya meraih segelas air dan meminumnya sampai habis. Oknum yang membayar mereka berdua mengaku sebagai salah seorang petinggi White Enterprise dan memperkenalkan dirinya kepada pelaku sebagai Tuan Dimitri. Lanjut Scott. White Enterprise? Bukankah itu perusahaan keluarga Stephen yang juga menjadi salah satu partner kerja Dragon Corp seperti yang kamu ceritakan waktu itu? Gumam Nora. Itulah sebagian dari info yang aku anggap janggal tadi, Nora. Tetapi dua orang pelaku pembakaran tetap ngotot jika mereka melihat langsung kartu nama dan juga kartu identitas dari orang yang mengaku bernama Tuan Dimitri itu. Sambung Scott. Sebentar Scott, sepertinya aku pernah mendengar papaku menyebut nama Tuan Dimitri. Apa mungkin dia orang yang sama atau cuma namanya saja yang kebetulan sama? Gumam Nora sambil berusaha mengingat-ingat apa yang diceritakan oleh sang papa terkait dengan orang yang bernama Dimitri tersebut. Raut wajah Scott terlihat berubah cerah dan bersemangat saat dia mendengar ucapan Nora tersebut. Bab ke-315, semakin terang, sulit. Apa mungkin ini adalah jawaban dari ucapan Brian bahwa peristiwa pembakaran gudang ini akan membuka jalan untuk mengetahui aktor intelektual yang selama ini bermain di belakang layar? Gumam Scott dalam hati. Nah, aku ingat sekarang, seru Nora bersemangat. 3 hari yang lalu, Papa bercerita bahwa ada sebuah perusahaan besar dari ibu kota sedang mencari partner untuk investasi proyek di Rhodes. Bos perusahaan itu mengirim salah seorang direkturnya untuk menjajaki peluang kerjasama dengan pengusaha-pengusaha kelas atas kota Rhodes. Ujar Nora memulai penjelasannya terkait orang yang bernama Dimitri. Waktu itu, Papa juga sempat dihubungi dan didatangi langsung oleh perwakilan perusahaan besar tersebut. Mereka mendatangi Papa sambil membawa berkas proposal kerjasama. Nah, salah satu perwakilan perusahaan itulah yang kata Papa bernama Tuan Dimitri dan saat itu dia mengaku sebagai direktur investasi dari sebuah perusahaan besar yang berlokasi di ibu kota tersebut. Lanjut Sarah. Scott terlihat begitu serius mendengarkan ucapan Nora. Dia menyimak dengan penuh perhatian kalimat demi kalimat yang keluar dari bibir Nora. Apa nama perusahaan itu, Nora? Apa kamu juga mengetahui latar belakang perusahaan itu? Tanya Scott. Waduh, mengapa aku bisa lupa dengan nama perusahaan besar itu? Yang jelas bukan Alexander Group. Hei, hei, hei! Sahut Nora sambil terkekeh. Tangan Nora tiba-tiba saja mengusap wajah Scott yang langsung membuat Scott gelagapan. Akhirnya Scott ikut terkekeh geli saat mendengar jawaban Nora tersebut. Kamu ini ya, aku bertanya serius malah kamu jawab dengan bercanda. Ujar Scott sambil bersungut-sungut. Habisnya wajah kamu terlihat begitu lucu saat kamu sedang benar-benar serius seperti tadi. Tukas Nora sambil terus terkekeh. Sebentar, aku hubungi sekretaris Papa dulu. Aku akan memintanya untuk mengirim soft copy proposal kerja sama dari perusahaan itu dan juga foto kartu nama si Dimitri itu. Sambung Nora setelah dia bisa menghentikan suara tawanya. Brilian! Kamu memang cerdas Nora. 11-12 dengan Sarah. Hei! 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 Sahut Scott memuji dengan tulus. Ada-ada saja kamu, Scott. Mana bisa aku dibandingkan dengan Sarah yang nilai tes IQ-nya saja sudah masuk dalam kategori jenius. Aku sih berharap bisa ketularan otak cerdasnya Sarah. Tukas Nora sambil jari-jarinya sibuk membuka daftar kontak di ponselnya. Bagiku,
kamu juga termasuk gadis jenius? Sahut Scott. Nah, ketemu juga akhirnya, ucap Nora. Nora bergegas menghubungi sekretaris sang papa menggunakan ponsel pintarnya. Begitu hubungan ponselnya tersambung, Nora langsung mengatakan maksudnya secara ringkas dan jelas. Sementara itu, Scott juga terlihat sibuk mencari nomor kontak seseorang pada folder kontak di ponselnya. Dia sedang mencari nomor telepon Barkley White. Sejenak kemudian, Scott menemukan nomor telepon yang dicarinya tetapi dia tidak segera menghubungi Barkley White, menunggu sampai Nora menyelesaikan panggilan teleponnya. Tolong semua data yang aku minta tadi kamu kirimkan ke alamat email pribadi aku. Terdengar suara Nora yang sepertinya akan segera mengakhiri pembicaraannya dengan sekretaris sang papa. Baik, Nona Nora. Segera saya kirimkan semua data yang Anda minta. Sahut sekretaris Adam Barnes dari seberang telepon. Terima kasih. Ucap Nora yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Bagaimana? Tanya Scott. Beres, semua data yang aku minta ada semua. Paling sebentar lagi sudah masuk ke folder email pribadiku. Tukas Nora. Sepertinya kamu mau menelpon seseorang? Aku lihat kamu sibuk membuka daftar kontak di ponsel kamu. Lanjut Nora, iseng. Ya, kamu benar. Aku memang akan menelpon Tuan Barkley White untuk cross-check terkait pengakuan Dimitri kepada dua orang pelaku pembakaran gudang. Aku merasa jika Tuan Barkley White bisa jadi juga mengenal orang bernama Dimitri itu. Sahut Scott dengan nada serius. Tanpa menunggu tanggapan dari Nora, Scott segera menekan tombol panggil pada ponselnya. Scott juga menekan tombol speaker untuk mengaktifkannya, agar Nora juga bisa mendengar apa yang akan dia tanyakan kepada Barkley White dan tentu saja jawaban darinya. Halo Tuan Scott, apa kabar? Sapa Barkley White dari seberang telepon begitu hubungan telepon Scott tersambung. Baik, Tuan White. Aku ingin mengganggu waktu Anda sebentar jika Anda tidak sedang sibuk. Sahut Scott basa-basi. Semenjak Scott dipercaya Brian untuk menjadi penanggung jawab proyek pembangunan pabrik farmasi dan rumah sakit mendampingi Yasmin, dia sudah beberapa kali bertemu dengan Barkley White terkait urusan material proyek yang disuplai oleh perusahaan milik Barkley White yang mempunyai label White Enterprise tersebut. Aku sama sekali tidak sedang sibuk, Tuan Scott. Apa yang bisa aku bantu? Tukas Barkley White. Apa Tuan White mengenal seseorang bernama Dimitri? Dia adalah direktur investasi sebuah perusahaan besar di ibu kota. Scott sengaja langsung menyebutkan identitas Dimitri yang baru saja dia dengar dari ucapan Nora berdasarkan cerita sang papa. Tuan Dimitri? Gumam Barkley White sambil berusaha mengingat-ingat. Bagaimana Tuan White? Tanya Scott ketika Barkley White tidak kunjung menjawab dalam waktu yang cukup lama. Maaf Tuan Scott, tunggu sebentar. Aku sedang meminta asisten pribadiku untuk mengambil berkas proposal kerjasama yang sepertinya terkait dengan nama yang baru saja Anda sebutkan. Sahut Barkley White. Oke, aku tunggu Tuan White. Ujar Scott. Beberapa menit kemudian terdengar suara Barkley White dari seberang telepon. Halo, Tuan Scott. Sapa Barkley White. Iya, Tuan White. Sahut Scott. Lebih kurang 1 minggu yang lalu, ada seseorang yang mengaku sebagai direktur investasi sebuah perusahaan besar di ibu kota datang menemui aku di kantor. Ucap Barkley White. Dia menawarkan sebuah kerjasama yang sangat menguntungkan perusahaan milikku saat aku mempelajari proposal yang dia bawa. Lanjut Barkley White. Tetapi karena ada satu pasal perjanjian yang isinya tidak lazim menurutku, aku langsung menolak tawaran kerjasama tersebut. Barusan aku cek nama orang yang tercantum di kartu nama pada proposal tersebut. Ternyata benar, nama orang itu Dimitri. Pungkas Barkley White. Kalau boleh tahu, apa isi dari pasal perjanjian yang menurut Anda tidak lazim tersebut, Tuan White? Tanya Scott penasaran. Sebentar Tuan Scott, kebetulan aku sedang memegang proposal kerjasama yang tetap saja dia tinggalkan meski aku sudah secara terang-terangan menolak tawaran itu. Sahut Barkley White. Pada pasal 18 poin B,
disebutkan bahwa jika aku menerima tawaran kerja sama tersebut, maka aku harus memutuskan semua kontrak kerja sama dengan perusahaan lain, terutama dengan Dragon Corp. Itulah alasan aku langsung menolak tawaran itu tanpa pikir panjang. Baru mau mengajak kerja sama saja sudah membatasi gerak calon partnernya, sungguh tidak pada tempatnya. Sambung Barclay White panjang lebar. Maaf Tuan White, bisa minta tolong Anda kirimkan foto kartu nama orang bernama Dimitri itu? Ucap Scott. Oke, tidak masalah Tuan Scott. Kalau boleh tahu, ada urusan apa antara Anda dengan orang yang bernama Dimitri tersebut? Tanya Barclay White. Maaf Tuan White, aku belum bisa menjelaskannya saat ini, karena urusan yang terkait dengan sosok Dimitri ini juga masih belum begitu jelas. Aku berjanji untuk mengatakan kepada Anda saat semua masalahnya sudah benar-benar terang. Tukas Scott. Oke, Tuan Scott. Semoga saja bukan masalah yang besar. Sahut Barclay White. Terima kasih Tuan White. Sampai ketemu saat meeting koordinasi proyek awal bulan depan. Ujar Scott yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Dert, dert, dert. Sejenak kemudian ponsel Scott bergetar karena ada notifikasi pesan masuk yang berasal dari Barclay White. Randall Trading and Building Inc. Bukankah itu nama perusahaan terbesar nomor 2 di ibu kota? Gumam Scott saat dia membaca nama perusahaan yang tercantum pada foto kartu nama milik Dimitri yang baru saja dikirimkan oleh Barclay White via chat message. Ah, iya. Betul, itu nama perusahaan yang disebutkan oleh Papa kemarin dulu. Seru Nora. Jika Dimitri memang benar-benar seorang direktur investasi dari perusahaan tersebut, berarti dia bukan orang sembarangan, Nora. Aku harus segera memberitahu Brian. Ujar Scott dengan raut muka terlihat sangat serius. Hi. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa Nora yang langsung membuat Scott bengong karena melihat Nora malah tertawa saat sedang berbincang serius dengannya. Ada apa Nora? Tanya Scott penasaran. Muka kamu jangan terlalu serius seperti itu Scott. Lucu tahu. Sahut Nora seenaknya sambil terus tertawa. Kamu ini ya? Kirain ada apa? Ucap Scott sambil mengacak-acak rambut Nora karena kesal bercampur gemas. Loh, kalian berdua kok malah belum ada yang siap? Jadi apa tidak mengajak ibu ke mall? Tiba-tiba terdengar suara ibunya Scott, disusul sosoknya yang berjalan masuk ke ruang makan. Tampak sang ibu sudah berdandan rapi. Jadi dong, Bu. Sahut Nora sambil berdiri dari kursinya dan berjalan meninggalkan Scott begitu saja menuju ke arah kamar tamu. Kamu harus menjaga Nora baik-baik, Scott. Zaman sekarang sudah sangat sulit untuk kamu bisa menemukan gadis cantik dan baik seperti dia. Ucap sang ibu saat Nora sudah meninggalkan ruang makan. Pasti ibuku sayang. Sahut Scott sambil berdiri dari kursinya. Sang ibu langsung tersenyum geli saat mendengar jawaban dari Scott tersebut. Sudah, cepetan sana. Mandi, ganti baju. Jangan sampai Nora dan ibu menunggu kamu. Tukas sang ibu. Tenang, ibu tunggu sebentar ya. Aku akan bersiap-siap. Tidak sampai 10 menit. Percayalah, aku dan ibu yang akan menunggu calon mantu kesayangan ibu itu. Bukan kalian berdua yang menunggu aku. Sambung Scott sekenanya. Ya sudah, terserahlah. Sahut sang ibu sambil berjalan menuju ruang tamu. Setengah jam kemudian, terlihat mobil Scott sudah melaju di jalan raya menuju ke arah Mall Alexander. Bab